Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala lah yang harus kita berikan seluruh ibadah kita. Bagaimana tadi yang kita telah sebutkan ayatnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, la syarika, tidak ada. Nah, sehingga semua ibadah ikhwan, termasuk menuntut ilmu agama, termasuk ibadah. Mengikuti kajian Zoom, online atau offline, ya, itu semuanya termasuk ibadah. Tidak boleh dipalingkan kecuali untuk Allah SWT. Tidak boleh kita mengikuti pengajian tujuannya untuk mendapatkan jodoh, tidak boleh. Ya, mendatangi pengajian tujuannya untuk mendapatkan nama, dikenal ustadznya, tidak boleh. Harus jauhi semuanya. Nah, kata para ulama di sini mengatakan, fala yusrafu syai'an minha li ghairillahi azza wa jalla li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal wala li wali wala li ghairi dzalik bal alaihi an yukhlisa dinahu kullahu wa ibadatahu lillah. Walihadza kana awwal amri fil Qur'an huwa al-amru bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala kama fi qoulihi ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tidak boleh dipalingkan semua ibadah kecuali kepada Allah. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada malaikat, kepada Jibril, Mikail, tidak boleh. Tidak boleh juga ibadah termasuk berdoa. Ya. Di antara ibadah yang agung adalah berdoa, dan alangkah banyak sekali doa-doa kaum muslimin itu mereka mengetahui berdoa itu merupakan ibadah. Tetapi anehnya mereka berdoa kepada makhluk. Tidak boleh doa kita berikan kepada Nabi. Walaupun Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat sebagaimana firman Allah. Tidak boleh juga ibadah diberikan kepada seorang wali, tidak boleh berdoa kepada wali, orang soleh tidak boleh. Datang kepada mereka, mereka sudah meninggal dunia, minta didoakan, diberikan kesembuhan, ya, diberikan rezeki, tidak boleh. Itu semua tidak ada dalilnya. Dilarang oleh para sahabat, dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Baqarah adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian, pencipta kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur urusan kalian, yang mana Allah telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Bahkan Allah ceritakan dalam surah Mu'minun 23 ayat 23. Setiap nabi pun mengatakan, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah. Setiap nabi, ikhwan. Ya. Tapi anehnya, para nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad meninggal, datang umat-umat yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, tetapi malah mereka hulu terjatuh ke dalam berbuat syirik, berdoa kepada Nabi SAW. Nah, bahkan para ulama mengatakan fa ifradullah ta'ala bil ibadah huwa asasu da'watil mursalin. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah ini adalah asas, fondasi dakwah para rasul yang pertama kali. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami Allah telah mengutus sebelum kamu wahai Nabi seorang rasul pun illa nuhi ilaih, kecuali Allah mengajukan perintahkan padanya untuk mengatakan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kecuali Allah. Maka hendaklah kamu menyembah aku, menyembah Allah. Bal inna ibadatallahi ta'ala hiyal ghayah min khalqil jinni wal insi ajma'in. Bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dialah apa? Tujuan diciptakannya jin dan manusia semuanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang begitu familiar populer di kalangan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fil azanallahu wa iyyakum. Di sini telah disebutkan, barang siapa yang memalingkan ibadah, amalan yang sudah Allah cintai, Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, ya nampak maupun tidak nampak, kepada selain Allah, maka orang tersebut disebut orang kafir, keluar dari agama Islam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu menyembah sesembahan yang lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak ada buktinya, bukti nyata, tidak ada kebolehan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sembahan tersebut sekutu Allah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya kelak di hari kiamat Allah yang akan hitung. Kemudian terakhir Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, mereka berdoa dengan yang lainnya, seperti pujian yang lainnya, ya. Mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, berikan stempel bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu waliyyut taufiq. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.